uswah dan qudwah kita bersama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam sebuah ayat yang tadi telah dibacakan oleh imam dikala kita melaksanakan salat maghrib berjamaah, akhir daripada surah At-Taubah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang nabi, seorang rasul dari bangsa kalian dengan bahasa yang kalian bisa pahami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama dengan manusia biasa. Kita menikah, Nabi juga menikah. Kita berbelanja ke pasar, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga berbelanja. Namun Allah Subhanahu wa taala lebihkan baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam dengan risalah dan nubuwah. Sehingga Allah menyebutkan laqad ja'akum rasulun min anfusikum, yaitu dari bangsa kalian. Kalian bisa melihat Nabi, kalian bisa mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau di dalam riwayat yang lain, anfas, yaitu sesuatu yang paling berharga. Nasab Nabi, keturunan Nabi merupakan keturunan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, azizun alaihi ma anittum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa berat terhadap apa yang dirasakan oleh umatnya. Umatnya yang melakukan sesuatu di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, namun Nabi sallallahu alaihi wasallam merasakan keberatannya. Maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sayang kepada mereka dan tidak ingin menyusahkan umatnya sedikit pun. Harisun alaikum, dan juga di antara sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi betul-betul menginginkan kita sebagai umatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Nabi menyampaikan kepada kita semuanya. Tidak ada kebaikan kecuali Nabi sampaikan, tidak ada keburukan kecuali Nabi larang kita untuk melakukannya. Kemudian juga di antara sifat yang disebutkan oleh Allah, bil mu'minina raufur rahim, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat sayang dan cinta kepada kita bersama. Dan cukuplah yang membuktikan sayangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan kita sebagai umatnya agar Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa-dosa kita bersama. Nabi siang dan malam berdoa kepada Allah. Bahkan di setiap kali Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan ibadah salat, terutama salat-salat sunat yang dilakukan oleh Nabi di rumah ibunda kita Aisyah atau di rumah ibunda lainnya, maka Nabi senantiasa berdoa kepada Allah. Dan di antara salah satu doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, ampunkan dosa kaumku, ampunkan dosa yang mereka lakukan. Dan itulah di antara bentuk kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama dengan apa yang disebutkan oleh Allah, bil mu'minina raufur rahim. Nabi sallallahu alaihi wasallam betul-betul memiliki sifat yang mulia, sifat yang kasih dan sayang kepada kita sebagai umatnya. Sehingga tidak ada kewajiban kita sebagai umat baginda yang mulia, yang paling mulia adalah mengucapkan dan senantiasa mengucapkan salam dan salawat buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatal Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita yang sebelumnya berkaitan dengan masjid-masjid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana dianjurkan bagi kita untuk betul-betul datang dan mengunjunginya. Kalau seandainya kita harus datang dan mengunjungi masjid tersebut, harus dengan menggunakan harta yang banyak, harus dengan menggunakan kendaraan, harus dengan melakukan perjalanan yang melelahkan dan yang meletihkan, maka harus kita melakukan perjalanan tersebut. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, la tushaddur rihalu illa ila thalathati masajid. Janganlah kalian melakukan perjalanan yang membuat kalian lelah dan letih di dalamnya, kecuali ketiga masjid. Maknanya di kota Islam, tentunya masjid Allah Subhanahu wa taala di permukaan dunia itu adalah masjid yang mana semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sehingga siapa saja di antara kita yang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membangun masjid, maka tanah yang harus dijadikan untuk pembangunan masjid tersebut adalah tanah yang sifatnya wakaf untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya ada tanah yang dijadikan pembangunan masjid, kemudian tanah tersebut merupakan sifatnya pribadi, maka itu bukan masjid namanya, itu tempat sholat biasa. Karena masjid itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa annal masajida lillah. Karena masjid itu semuanya, masjidnya, bangunannya, tanahnya, semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian semua masjid yang ada di dunia Allah Subhanahu wa taala adalah milik Allah Subhanahu wa taala.
Namun ada di antara masjid-masjid tersebut yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang secara hukum asal, kalau seandainya kita ingin beribadah kepada Allah, terutama melakukan solat berjamaah kepada kaum muslimin, maka dianjurkan bagi kita solat di tempat di mana masyarakat kita berada. Di masjid situlah kita harus melaksanakan ibadah. Kecuali kalau seandainya kita ingin melakukan perjalanan ke masjid-masjid yang disebutkan oleh baginda yang mulia. Makanya Nabi SAW menyebutkan, la tusyaddur rihal, jangan kalian melakukan perjalanan yang melelahkan dan yang meletihkan. Karena hukum asalnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah di masjid dekat dengan rumah kita. Itu adalah hukum asalnya. Di mana kita berada, di masjid situlah kita melaksanakan ibadah salat bersama saudara-saudari kita kaum muslimin yang lainnya. Tapi kalau seandainya kita ingin melakukan perjalanan yang akan melelahkan, maka tidak ada tempat yang paling bagus di dunia di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala kecuali 3 masjid yang disebutkan oleh baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, la tusyaddur rihal illa ila 3 masajid. Jangan kalian melakukan perjalanan yang membuat kalian melelahkan, yang meletihkan, kecuali ketiga masjid, Al-Masjidil Haram wa Masjidi hadza wal Masjidil Aqsa. Yang pertama adalah Masjidil Haram, yang kedua adalah Masjid Nabawi, dan yang ketiga adalah Masjidil Aqsa. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud, Imam An-Nasai, dan imam-imam yang lainnya. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan sejarah tentang Masjidil Haram yang ada di Makkah Al-Mukarramah, terutama sebuah bangunan yang pertama kali ada di dunia. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah. Sesungguhnya rumah yang pertama kali ada di permukaan bumi Allah Subhanahu wa taala yang ada di sebuah tempat yang namanya Bakkah, atau yang kita kenal dengan Makkah, atau Al-Baitul Atiq, atau rumah yang atiq. Atiq itu artinya adalah rumah yang paling lama. Karena rumah yang paling lama yang ada di bumi Allah Subhanahu wa taala adalah bangunan Ka'bah Al-Musyarrafah yang betul-betul didirikan oleh Nabi Adam alaihi salam, atau sebahagian para ulama menyebutkan yang mendirikan bangunan tersebut adalah malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan itu telah kita jelaskan sedikit banyaknya tentang sejarah Masjidil Haram yang ada di Makkah, kemudian bagaimana proses pembangunan Ka'bah dan bagaimana Ka'bah sampai yang kita saksikan sekarang ini. Kemudian ikhwatul Islam, Nabi SAW menyebutkan wa masjidi hadza. Kemudian tempat yang dianjurkan bagi kita melakukan perjalanan yang kedua adalah Masjid Rasulullah SAW, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas sejarah sedikit, sejarah singkat tentang Masjid Rasulullah SAW. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Setelah 13 tahun lamanya Rasulullah SAW berdakwah di tanah Mekah, yang mana pada akhirnya kemarahan orang-orang Quraisy sampai kepada puncaknya, di mana mereka bersepakat ingin membunuh Nabi SAW. Bahkan syaitan, iblis yang senantiasa memusuhi Rasulullah SAW ikut bergabung memberikan bantuan kepada orang-orang Quraisy bagaimana supaya mereka bisa membunuh Nabi SAW. Karena dikala orang-orang Quraisy mereka bermusyawarah, bagaimana supaya kita bisa menyelesaikan Muhammad bin Abdullah, bagaimana supaya kita bisa membunuhnya, maka datanglah sesosok manusia yang mereka tidak pernah kenal dengannya, tapi ternyata itu merupakan syaitan yang berubah wujudnya, memberikan isyarat kepada mereka, kalau seandainya kalian ingin membunuh Muhammad, kata syaitan kepada orang-orang Quraisy, maka ambil setiap dari suku kalian, ambil seorang pemuda. Setiap dari suku kalian, setiap dari kabilah, ambil satu orang. Kemudian nanti kalian akan berkumpul di sana, kemudian bunuh Muhammad bin Abdullah. Kalau seandainya mereka ingin dikisas, kepada siapa mereka akan minta kisas? Karena setiap kabilah ikut serta di dalam membunuh Nabi Muhammad SAW. Dan itu merupakan idenya daripada syaitan yang disampaikan kepada orang-orang musyrikun, dan orang-orang musyrikun menerima ide tersebut, sehingga pada akhirnya mereka pun mengutus dalam setiap kabilah ada utusan yang mana nanti mereka berkumpul dan mengepung rumah Nabi SAW, dan di saat itulah mereka akan membunuh Nabi SAW. Dan itu merupakan di antara cita-cita yang diinginkan oleh orang-orang Quraisy. Namun tentunya Allah Subhanahu wa taala tidak akan membiarkan nabinya begitu saja. Rasulullah SAW pasti dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala.
sehingga di malam harinya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam untuk meninggalkan tanah Makkah, tanah yang paling dicintai oleh Allah dan tanah yang paling dicintai oleh baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam, sambil meneteskan air mata. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, laula anni ukhrijtu minki ma kharajtu, wahai Makkah, kalau seandainya aku tidak diusir darimu maka aku tidak akan pernah keluar. Namun apalah daya, kaum Nabi kita yang mulia tidak menerima dakwahnya, bahkan mereka ingin membunuh nabinya, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan kota Makkah menuju sebuah daerah yang bernama Yathrib. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, umirtu biqaryatin ta'kulul qura yaquluna laha Yathrib wa hiya al-Madinah. Sesungguhnya Allah memerintahkan diriku untuk keluar ke sebuah daerah yang kalian menamakan dengan sebuah kalimat Yathrib wa hiya al-Madinah, sedangkan nama yang sebenarnya adalah Al-Madinah. Itu adalah awal keluarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Makkah menuju Madinah. Kemudian ikhwatal Islam, Nabi sallallahu alaihi wasallam dikala keluar dari Makkah menuju Madinah bersama sahabatnya adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Abu Bakar As-Siddiq ikhwatal Islam adalah orang yang paling kuat kecintaannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bukti-bukti yang menunjukkan kecintaan Abu Bakar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat banyak. Salah satunya ikhwatal Islam, dikala Nabi melakukan perjalanan dari Makkah menuju Madinah, maka Abu Bakar As-Siddiq tidak ada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu dia berjalan kaki dan Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke atas kendaraannya. Apa yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu? Kadang dia ada di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelahnya dia ada di samping kiri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelahnya dia ada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelahnya dia berada di kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitulah yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq selama melakukan perjalanan dari Makkah menuju Madinah. Dia tidak berada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun dia berada di depan Nabi, kadang di kiri Nabi, kadang di belakang Nabi, kadang di samping kanan Nabi. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, "Wahai Abu Bakar, kenapa kamu melakukan yang demikian?" Apa jawaban Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu? "Ya Rasulullah, aku takut terhadap dirimu, sehingga aku ada berada di depanmu, mana tahu ada musuh yang menanti kita. Aku berada di kananmu, di kirimu, di belakangmu, mana tahu ada di antara mereka yang mengikuti kita. Aku takut terhadap dirimu ya Rasulullah." Abu Bakar As-Siddiq selama melakukan perjalanan menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam seolah-olah dia merupakan bodyguardnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal kalau kita lihat ikhwatul Islam, Nabi itu orangnya kuat, dan selalu kita sebutkan Nabi itu orangnya kuat. Kalau seandainya dibandingkan dengan kekuatan manusia biasa, Nabi memiliki 30 kali lipat dibandingkan dengan kekuatan kita. Namun itu merupakan upaya yang dilakukan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu untuk menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga selama melakukan perjalanan Abu Bakar senantiasa mengelilingi Nabi sallallahu alaihi wasallam, mana tahu ada di antara mereka yang mengikuti atau menanti Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka menghalangi hijrahnya Rasulullah bersama sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Sehingga dikala Nabi memperhatikan sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq, maka Nabi pun bertanya kepada Abu Bakar As-Siddiq dengan sebuah pertanyaan yang membuat Abu Bakar menangis sejadi-jadinya. Apa kata Rasulullah SAW? "Ya Abu Bakar, atuhibbuni?" Wahai Abu Bakar, apakah kamu sayang dan cinta kepadaku? Abu Bakar radhiyallahu taala anhu dikala mendengarkan Nabi SAW bertanya yang demikian, maka apa jawaban Abu Bakar kepada Rasulullah SAW? "Ya Rasulullah, semuanya akan aku korbankan demi melindungimu dan demi mencintaimu ya Rasulullah. Semuanya akan aku korbankan." Nabi SAW bertanya kepada Abu Bakar, bukan tidak tahu kalau Abu Bakar betul-betul cinta kepada Nabi, namun Nabi SAW ingin menyampaikan kepada kita bersama betapa sayangnya Abu Bakar kepada Rasul kita yang mulia SAW. Bahkan ikhwatal Islam, Rasulullah SAW pernah dilihat oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ingin tidur di siang hari atau yang kita kenal dengan qailulah. Ada sebuah tidur yang tidak terlalu lama sebelum zuhur disebut dengan qailulah, yang mana Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk qilu, yaitu bagaimana kita mengambil bagian waktu kita sebentar untuk tidur siang, disebut dengan qailulah.
Karena tidur itu ada 3 namanya. Ada namanya al-ailulah, ada qailulah, ada hailulah. Hailulah, qailulah, ailulah. Artinya nanti bisa kita cari sendiri. Tapi intinya qailulah. Qailulah itu adalah artinya tidur siang. Sehingga Nabi menyebutkan tidur sianglah kalian karena syaitan tidak tidur siang. Dan Nabi biasanya tidur siang sebelum zuhur, kecuali di hari Jumat tidurnya setelah zuhur. Intinya ikhwatul Islam, Nabi SAW pernah tidur siang. Dan Abu Bakar memperhatikan bagaimana Nabi tidur. Nabi tidur beralaskan dengan kasur atau pelepah daun kurma yang disulam. Kita tahu orang-orang terdahulu atau nenek kita, kakek kita, biasanya mereka menyulam dari kelapa, dari pohon kelapa, atau dari biasanya ada untuk menyulam. Biasanya kalau kita tidur di atasnya ada bekas, membekas di dada Nabi SAW, kadang membekas di wajah Nabi SAW. Abu Bakar menyaksikan Nabi SAW. Kemudian maka Abu Bakar pun kasihan, sehingga dia menjadikan pahanya atau badannya atau kakinya sebagai bantal untuk Nabi SAW. Ternyata Nabi tidak ada bantalnya. Allahu Akbar. Nabi SAW tidur tidak ada bantalnya. Maka dijadikanlah oleh Abu Bakar kakinya sebagai bantal Nabi SAW. Agar kita tahu bagaimana sayangnya Abu Bakar kepada Nabi dan bagaimana Nabi sayangnya kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian ikhwatul Islam, dikala Nabi tidur, maka Abu Bakar tidak melakukan gerakan sedikit pun karena dia khawatir kalau seandainya dia bergerak nanti akan membuat Nabi SAW terbangun. Kemudian dikala Abu Bakar bersama Nabi SAW dan Nabi tidur di atas kakinya, maka masuklah ada sebuah lubang di rumah tersebut, maka ada ular. Kalau ditutup pintunya, maka Nabi akan terbangun. Kalau diusir, maka juga Nabi SAW akan terbangun. Abu Bakar tidak mau Nabi terbangun. Nabi SAW sedang tidur dan Abu Bakar tidak mau mengganggu Nabinya SAW. Kemudian akhirnya Abu Bakar tidak ada pilihan kecuali diam. Akhirnya ular tersebut masuk. Maka dikala ular ini masuk, tentunya ular kalau bertemu dengan manusia maka mereka akan mematoknya. Maka digigitlah Abu Bakar As-Siddiq sehingga keluar darah yang sangat banyak sekali. Dan dia tidak bergerak demi Nabi SAW. Demi Nabi, supaya Nabi SAW tidak terganggu tidurnya. Sehingga dikala darah sudah banyak di tanah tersebut, ikhwatal Islam, Nabi SAW terbangun. Kemudian dikala Nabi terbangun, maka apa kata Nabi SAW? Wahai Abu Bakar, ma hadza ya Abu Bakar? Darah ini, darah apa wahai Abu Bakar? Maka apa jawaban Abu Bakar As-Siddiq? Tidak ada apa-apa ya Rasulullah, tidak ada masalah. Abu Bakar tidak mau menyebutkannya. Nabi SAW tahu itu adalah bekas daripada gigitan ular. Kemudian Nabi SAW menghembusnya, mengeluarkan sedikit daripada air liur. Kemudian seolah-olah Abu Bakar mengatakan, aku melihat racun yang masuk ke dalam tubuhku. Kata Abu Bakar As-Siddiq, keluar dengan tiupan Nabi SAW. Nah, terlepas daripada kisah ini, ikhwatul Islam, yang kita perhatikan adalah bagaimana sayangnya Abu Bakar As-Siddiq. Kita tahu kalau kita digigit ular bisa mati. Namun Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, demi menjaga Nabi SAW, dia biarkan badannya kena gigitan ular. Sedangkan asalkan Nabi SAW tidur dengan nyenyak, tidak terganggu. Begitulah kecintaan mereka, ikhwatul Islam, kecintaan yang luar biasa. Sehingga wajar dikala Nabi SAW menyebutkan, kalau seandainya keimanan umatku ditimbang dengan keimanan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, maka belum tentu keimanan semua umat yang datang setelah Nabi SAW sama dengan keimanan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Setiap kali kita tahu tentang siapa Abu Bakar As-Siddiq, maka semakin kita tahu betapa kuatnya cinta Abu Bakar As-Siddiq kepada Nabi SAW. Dan itu merupakan momen-momen yang indah, ikhwatul Islam. Maka wajar Abu Bakar As-Siddiq di dalam setiap pertemuan Nabi SAW selalu yang Nabi panggil adalah Abu Bakar dan Umar. Apa kata Rasulullah SAW? Aina Abu Bakar? Mana Abu Bakar? Maka Abu Bakar mengatakan, labbaika ya Rasulullah. Saya di sini ya Rasulullah. Ke sini kamu wahai Abu Bakar. Ke kananku, atau berdiri di samping kananku. Kemudian Nabi kembali lagi bertanya, aina Umar? Mana Umar? Labbaika ya Rasulullah. Ke sini kamu wahai Umar, di samping kiriku. Kemudian dikala mereka, Nabi di tengahnya, Abu Bakar di kanan, kemudian Umar di kiri, maka Nabi SAW memegang tangan keduanya, memegang tangan Abu Bakar As-Siddiq, kemudian memegang tangan Umar bin Khattab, kemudian mengangkatnya seperti ini di depan semua para sahabat.
seperti inilah kami akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surga. Allahu akbar. Kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhuma. Namun yang harus kita ingin tahu, bagaimana perjuangan mereka membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dikala mereka melakukan hijrah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tidak diam, dia berkeliling ibarat menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam